Jeng jeng jeng, Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati kini tengah mendapatkan sorotan. Ini terkait draft RUU perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di mana pemerintah berencana mengenakan pajak pertama nilai atau PPN atas produk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jika terrealisasi, kebijakan ini bisa menyebabkan kenaikan harga dan dapat memukul konsumsi kalangan menengah ke bawah. Pemerintah juga tengah mewacanakan untuk menaikkan PPN menjadi 12-15% pada tahun 2022 mendatang. Tak heran banyak pihak mengkritik tajam kebijakan tersebut. Apalagi pada saat yang sama ada kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor yang tetap diperpanjang. Hal ini memang menimbulkan benturan antar kelas, di mana pemerintah dianggap berpihak pada kelompok masyarakat kelas atas dan justru membuat kebijakan yang merugikan masyarakat kelas bawah. Anggota Komisi 11 DPR Kamaru Samad yang juga politisi Partai Gerindra bahkan mengingatkan soal revolusi Prancis yang terjadi akibat penarikan pajak yang tidak adil. Kamaru Samad juga mencontohkan revolusi kemerdekaan di Amerika Serikat dan gerakan Satyagraha yang dipimpin Mahatma Gandhi di India yang keduanya juga karena pajak. Kebijakan yang lain juga disoroti adalah rencana pemerintah memberlakukan lagi tax amnesty jilid kedua yang oleh banyak pihak juga dinilai cenderung berpihak pada kelompok masyarakat kelas atas. Lantas benarkah ada logika terbalik dalam kebijakan pajak pemerintah ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Buku-buku ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lainnya dengan mengunjungi toko Pinter Publishing-nya. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Jika tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan menaikkan tarif PPN agaknya kurang tepat. Sekilas atau di atas kertas, menaikkan PPN memang otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tapi apakah itu yang hendak dicapai? Bukankah rendahnya tax ratio di 2020 terjadi karena berbagai pihak, khususnya pengusaha, memilih tidak membayar pajak dengan dalih pandemi? Menariknya, lembaga konsultan yang berbasis di London, Inggris, Knight Frank, mengeluarkan proyeksi yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi kelompok super kaya di Indonesia akan mencapai 67% dalam 5 tahun ke depan hingga 2025. Alasannya cukup sederhana, seperti yang disebutkan sebelumnya, aktivitas ekonomi menurun di tengah pandemi. Terjadi pula pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penurunan penerimaan pajak karena dalih pandemi. Pertanyaannya, kemana uang-uang tersebut? Kemana uang untuk membayar gaji karyawan itu? Kemana uang untuk membayar pajak? Nah, memang benar kelompok super kaya mengalami penurunan aktivitas ekonomi di tengah pandemi. Akan tetapi, dengan alasan pandemi, mereka memiliki dalih untuk menghemat pengeluarannya dengan mengurangi gaji karyawan, melakukan PHK, tidak penuh atau tidak membayar pajak sama sekali. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gede Siriana Yusuf juga menyebutkan alih-alih menaikkan PPN, kebijakan yang lebih efektif untuk menggenjot perekonomian adalah dengan menaikkan pajak penghasilan atau PPh wajib pajak, korporasi atau perusahaan. Dengan demikian, bisa dibilang ada logika terbalik yang sepertinya tengah terjadi dalam konteks peningkatan penerimaan negara lewat pajak ini. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly dengan mengutip Nassim Nicholas Taleb menjelaskan bias kognitif yang disebut dengan swimmer's body illusion. Bias kognitif ini dapat kita gunakan untuk menjelaskan logika terbalik dalam wacana penarikan PPN. Swimmer's body illusion adalah bias kognitif atau kekeliruan logis yang terjadi ketika seseorang keliru dalam menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang akibat. Ini bertolak dari kesalahan umum dalam menentukan apakah perenang memiliki tubuh yang bagus karena mereka berenang atau karena seseorang memiliki tubuh yang bagus maka mereka menjadi perenang yang handal. Umumnya akan dijawab berenang membuat tubuh menjadi bagus. Padahal seseorang dapat menjadi perenang yang handal karena sebelumnya memang telah memiliki tubuh yang bagus.
Nah, pada kasus wacana kenaikan PPN, terlihat jelas terjadi kekeliruan dalam menentukan sebab akibat. Apakah penerimaan pajak rendah karena tarif pajak yang rendah atau karena wajib pajak yang tidak membayar pajak? Pertanyaan lanjutannya adalah apakah penerimaan pajak rendah karena masyarakat menengah ke bawah tidak membayar pajak atau karena masyarakat kelas atas yang mengurangi pembayaran pajaknya? Mudah untuk dijawab, bukan? Walaupun demikian, dengan reputasi besar Sri Mulyani, penjelasannya tak mungkin sesederhana itu. Untuk menjawab keganjilan ini, kita perlu melihat tulisan Francis Fukuyama yang berjudul In Praise of Industrial Policy. Dijelaskan kegagalan kebijakan ekonomi dan industri seringkali terjadi karena besarnya intervensi politik. Konteksnya mirip dengan tesis Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia yang menyebut hukum seringkali merupakan konfigurasi politik. Artinya kita perlu mempertanyakan intervensi politik apa atau mungkin tepatnya paradigma politik apa yang berdiri di belakang kebijakan ini. Selaku sosok yang menimba ilmu ekonomi di Amerika Serikat, tepatnya di University of Illinois Urbana-Champaign, besar kemungkinan Sri Mulyani menganut mazhab trickle-down effect. Simpulan ini diperkuat jika mengacu pada tulisan Zach Ward Perkins dan Joe Earl yang berjudul Economic Students Needs to be Taught More Than Neoclassical Theory. Menurut mereka, silabus pendidikan ekonomi di universitas di AS didominasi oleh konsep ekonomi neoklasik seperti trickle-down effect. Trickle-down effect sendiri adalah mazhab ekonomi yang berfokus pada pengusaha atau pemilik modal. Ciri khas kebijakannya berupa insentif pajak dan kelonggaran regulasi untuk perusahaan. Mazhab ini menjadi jawaban atas mengapa tax amnesty jilid 2 diwacanakan dan tidak dipilihnya kenaikan PPh korporasi. Kemudian untuk sampai ke level persoalan politiknya, kita perlu menggunakan konsep dekonstruksi dari filsuf Jacques Derrida. Tesis konsep ini sederhana, yakni bahwa mestilah ada makna tersembunyi di balik makna yang ditampilkan. Artinya, mestilah terdapat paradigma lain yang melatar belakangi mazhab trickle-down effect. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan buku Anarchy, State, and Utopia dari filsuf Robert Nozick. Nozick memang menyebut pajak sebagai bentuk pencurian negara terhadap warganya. Saat ini, posisi politik ini dikenal sebagai libertarianisme. Well, tak ada yang tahu pasti. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan dua hal atas wacana kenaikan tarif PPN dan pengenaan pajak tersebut pada sembako serta jasa kesehatan dan pendidikan. Pertama, ini adalah penalaran yang terbalik di tengah pandemi. Dan yang kedua, ini tampaknya mempertegas dugaan bahwa pemerintahan Jokowi menerapkan mazhab trickle-down effect. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kebijakan pajak Bu Sri Mulyani ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.